anak-anak semua, apa kabar hari ini? Ya, puji Tuhan ya, kita dalam keadaan sehat dan baik. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan mengadakan ibadah bersama. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita semuanya agar bisa mengikuti ibadah dengan baik ya. Nah, kita akan awali dengan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena selalu mengasihi kami. Ajar kami juga untuk mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Menunjukkan perbuatan baik pada orang-orang di sekitar kami. Ajar kami Tuhan untuk memiliki hati yang mau mengasihi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan telah memberikan sukacita melalui kami bersama-sama beribadah. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami supaya kami memahami apa yang harus kami lakukan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, hari ini tema kita ya tentang pelayanan tanpa batas. Ya, pelayanan tanpa batas. Nah, hari ini Pak Pendeta akan bersama-sama mengajak anak-anak untuk kita membuka Alkitab, ya.
Dan kita juga memperhatikan sama-sama dalam Lukas pasal yang ke-7, ya, ayat yang pertama sampai dengan 10. Ya, kita akan perhatikan Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Pak Pendeta bacakan ya untuk kita semua. Setelah Yesus selesai berbicara di depan banyak orang, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kita, kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Sebab, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Sedemikian bacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbagi adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Terpuji nama Tuhan. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Pak Pendeta ada sebuah cerita tentang kisah mengecat perahu. Ya, kisahnya tentang bagaimana Pak Pendeta. Nah, satu hari ada seorang bapak, ya, dia itu punya pekerja, ya, yang dia panggil untuk mengecat perahu. Nah, siapa yang pernah naik perahu, ya? Perahunya itu bukan perahu besar ya, tapi perahu kecil, ya, anak-anak sekalian. Nah, satu hari dia katakan, tolong cat perahu saya, katanya begitu, ya. Kemudian anak-anak yang terkasih, si tukang cat ini dengan semangat dia mengecat perahu yang tadi sudah diberitahukan. Dan kemudian setelah selesai, anak-anak sekalian, si bapak itu memberikan upah kepada si tukang cat. Terima kasih ya, sudah mengecat perahuku, katanya. Kemudian anak-anak sekalian, keesokan harinya si ayah tahu bahwa anaknya ingin bermain-main dengan perahu itu ke danau. Ya. Kemudian ketika anaknya dua-duanya itu sudah berangkat dan sudah mulai mereka menjalani, ya, menikmati alam di danau itu, si bapak ini baru ingat, ya, ternyata perahu itu ada bocornya, ya, ada kebocoran. Dan dia lupa memberitahu kepada si anak-anaknya.
Dan dia lupa kemarin kasih tahu kepada si tukang cat itu. Waduh, bingung dia. Aduh, gimana anakku? Aduh, nanti bagaimana kalau air itu masuk ke dalam perahu itu karena bocor? Dia tungguin anaknya di tepi danau. Kok belum muncul? Dia tungguin lebih lama lagi. Sekitar 2 jam anak-anak. Kedua anaknya itu sudah mulai mendekat dari kejauhan dengan perahu. Dan si ayah itu masih takut. Jangan-jangan mereka itu sedang ketakutan karena airnya sudah masuk ke dalam perahu. Tapi yang terjadi ketika anaknya semakin mendekat ke tepi danau itu. Kemudian betapa bahagianya sang ayah ketika melihat anaknya selamat. Dipeluknya anaknya. Aduh, papa khawatir sama kalian. Kemudian anak-anaknya langsung disuruh ke rumah. Dan si bapak ini mengecek perahu itu. Yang harusnya ada bocor. Tapi kok nggak ada bocor? Lah, ini siapa ini yang membereskan, yang memperbaikinya? Ternyata si bapak itu sadar semua itu sudah dilakukan oleh si tukang cat. Walaupun dia tidak memberitahu. Kemudian keesokan harinya si bapak itu menyuruh tukang cat itu ke rumah. Dan ketika mereka berjumpa, si bapak ini memberikan amplop yang berisi uang banyak kepada si tukang cat ini. Kemudian tukang cat itu bingung. Pak, kok saya dikasih lagi? Kemarin kan saya sudah dikasih. Kemudian si bapak ini katakan, Bapak telah menyelamatkan anakku. Saya tidak memberitahu Bapak bahwa perahu itu bocor. Tapi Bapak sudah memperbaiki tanpa saya minta. Makanya apa yang saya berikan sebenarnya itu tidak seberapa. Karena anak-anak saya selamat dari mereka kemarin bermain-main di danau dengan perahu. Si tukang cat itu katakan, Pak, saya juga sadar dengan tugas yang Bapak kasih. Makanya saya melihat semua bagian perahu itu apakah ada yang bocor dan tidak sebelum saya cek. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Si bapak ini tidak melihat bahwa si tukang cat ini adalah orang yang sering kali dianggap sebagai orang yang gak punya. Karena hanya sebagai tukang cat. Dan si tukang cat ini juga melihat bahwa si bapak ini pun adalah orang yang baik. Sehingga dia juga pantas dihormati. Makanya dia melakukan dengan sebaik-baiknya tugasnya. Anak-anakku yang terkasih, terlihat sekali ya. Bagaimana kisah saling melayani satu sama lain. Ya mungkin apa yang diberikan si bapak ini kepada tukang cat itu tidak seberapa. Dibandingkan 2 nyawa anaknya. Bagaimana kalau kita berpikir si anaknya itu tenggelam di danau oleh karena bocor. Apapun yang dia punya tidak bisa mengembalikan kan nyawa dari anaknya. Tapi di sini kita bisa menyadari. Kalau kita tidak membeda-bedakan orang. Kita bisa mengasihi orang lain tanpa kita melihat kamu itu kaya, kamu itu miskin. Luar biasa. Ya, kehidupan yang kita jalani. Anak-anak sekalian, apa yang terjadi di dalam bacaan Alkitab kita tadi ya? Tuhan mau mengingatkan apa ya buat kita? Nah, di situ diceritakan ya tadi anak-anaknya, seorang perwira Romawi, dia itu punya iman yang takut akan Allah. Dan dia sangat mengasihi orang-orang Yahudi. Nah, perwira ini juga sangat mengasihi hambanya. Kita tahu ya, kalau dia perwira Romawi, wah, dia ini orang yang punya kedudukan ya, punya kuasa ya, orang hebat lah ya. Tapi dia juga mengasihi loh hambanya. Sekalipun seorang hamba. Iya, tapi dia mengasihi. Dan terlihat lagi apa?
ketika hambanya sakit anak-anak. Melalui tua-tua Yahudi, ia meminta agar Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkannya. Wah, ya, betapa dia sangat mengasihi hambanya ini. Sekalipun hambanya itu adalah pesuruh-pesuruh dia setiap hari. Tapi ketika sakit, waduh, betapa luar biasanya kasih yang dia tunjukkan. Namun di satu sisi perwira ini juga merasa sangat berdosa. Sehingga dia tidak pantas menerima tamu semulia Tuhan Yesus. Dan yang luar biasanya Tuhan Yesus melihat dan mengagumi iman perwira ini dengan berkata apa tadi? Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Ya, sekalipun di antara orang Israel. Luar biasa. Jadi dia merasakan bahwa dirinya pun tak pantas untuk ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Jadi setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, yang terjadi apa anak-anak? Mukjizat. Ya, hamba sang perwira itu telah sehat. Waduh, luar biasa. Menjadi sehat. Oleh karena apa? Bagaimana sang perwira itu dengan rendah hati. Ya, dia mau melayani hambanya yang sedang sakit. Dia nggak lihat, oh ini pesuruhku kok, aku kan bayar dia. Dia sakit ya, biarin aja lah. Oh tidak ternyata. Tapi perwira itu justru mengasihi dia dengan luar biasa. Nah, anak-anak kita belajar apa ya dari kisah itu? Cerita Alkitab itu mengajarkan kita tentang cara bersikap terhadap sesama. Ya, kita gimana nih kalau bersikap sama teman? Kalau temennya miskin, wah jangan-jangan kita nggak mau berteman sama dia. Tapi kalau yang kaya, waduh kita cepet-cepet. Kalau teman kita itu mungkin nilainya tidak terlalu bagus, nggak mau berteman sama dia. Dan kita selalu bilang, kamu bodoh. Nggak boleh. Ya. Walau status sosial perwira itu hebat, namun dia tidak sombong. Ya. Perwira itu justru memberi contoh kepada kita tentang sikap rendah hati. Jadi sekalipun dia perwira, dia tetap rendah hati. Dia tidak pernah tuh merasa lebih baik dari orang lain. Dan dia sangat menghormati Tuhan Yesus kan. Dan dia mengasihi sesamanya dengan tulus. Dan di sini kita juga bisa melihat Tuhan Yesus itu melayani tanpa batas. Bukan cuma perwira itu yang dilihat oleh Tuhan Yesus, tapi hambanya Tuhan sembuhkan. Jadi Tuhan Yesus melayani itu tanpa batas. Dan dia tidak melihat kaya dan miskin anak-anak ya. Ini Pak Pendeta mau mengajak kita untuk sejenak ya melihat ada satu cuplikan bagaimana sikap tindakan kita terhadap teman kita ya. Teman kita itu yang mampu menolong kita ya supaya kita benar-benar bisa menyadari nih apa nih yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Yuk kita saksikan. First piece of it. Wah, apa tadi yang tuh ya? Yang terlihat pada diri teman kita luar biasa. Kenapa? Karena kita bisa menyadari itu tadi anak-anak ya. Bagaimana teman kita ada satu tuh ya. Yang apa? Yang tidak bawa bekal. Ya, luar biasa. Kenapa? Karena lihatlah. Bahwa ketika temannya satu yang tadi cuma keluar minum air putih ya.
karena dia nggak bawa bekal. Tapi teman-teman yang lain, apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka tidak mengejek temannya. Tapi justru setiap teman-temannya itu mereka ngambil sedikit, kasih ke kotak makanannya. Dari dia sedikit. Akhirnya apa? Kotak makanan temannya yang tadi itu jadi penuh. Jadi seperti dia benar-benar merasakan makan siang di kelas itu. Luar biasanya teman-temannya tidak sombong. Tidak merendahkan temannya yang tadi tidak bawa makanan. Dan di sini kita bisa belajar ya bagaimana benar-benar mengasihi. Melayani tanpa kita mengejek, tanpa kita melihat batasan. Nah, oleh karena itu Pak Pendeta dan anak-anak pada hari ini kita diajar sama-sama nih. Supaya hidup saling mengasihi dan melayani. Tidak boleh pilih kasih ya kepada yang kaya dan yang miskin. Kita juga tidak boleh membeda-bedakan teman-teman kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengajarkan melayani tanpa batas. Sebab Tuhan Yesus sendiri melayani dan mengasihi orang tanpa melihat perbedaan. Ya, oleh karena itu anak-anakku, kalau ada teman yang sakit, bantulah dia. Jangan tunggu nanti, tapi lakukan dengan segera. Ya, kiranya ini akan menolong kita untuk tetap menjadi anak Tuhan yang melayani tanpa batas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anak-anak yang terkasih, mari kita bersatu di dalam syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar untuk melayani tanpa batas. Kami memohon Tuhan akan terus memberkati kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bisa mengasihi sesama kami, teman-teman kami tanpa melihat perbedaan. Berkati juga Tuhan untuk setiap anak-anak di dalam proses mereka belajar. Kiranya semangat belajar itu tetap terus hadir di dalam diri mereka. Prestasi demi prestasi mereka boleh ukir, supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan dan mereka pun menjadi kebanggaan buat papa, mama, dan juga bapak, ibu guru. Kami berdoa buat papa, mama yang sudah mengasihi kami, berkati pekerjaan usaha, bisnis yang sedang dikerjakan. Kiranya papa dan mama boleh diberikan kesehatan yang baik, dan papa dan mama juga boleh menjadi teladan bagi kami di keluarga. Berkati bapak dan ibu guru kami, yang boleh senantiasa mengasihi kami, menguatkan kami, supaya apa yang kami lakukan itu boleh tetap menjadi satu bentuk penghormatan, penghargaan kami kepada setiap jeri lelah mereka. Berkati bapak dan ibu guru kami di dalam keluarga mereka. Berkati juga Tuhan sekolah kami, biarlah sekolah kami pun boleh tetap menjadi berkat di dalam dunia pendidikan. Berkati juga untuk Indonesia yang kami cintai, supaya Indonesia boleh terus terpelihara di dalam Tuhan. Terutama dalam masa pandemi dan setiap pemulihan akan COVID-19. Semuanya itu boleh berjalan di dalam kuasa Tuhan. Dan kami berdoa untuk keamanan, kedamaian di Indonesia. Tuhan berkati dan Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap doa-doa yang kami boleh naikkan, kiranya ini boleh menjadi syukur dan kembali kepada kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melayani, melayani,
Anak-anak yang terkasih, kita akan menutup ibadah kita di dalam doa dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan kami boleh beribadah bersama, mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong kami supaya kami dapat melakukannya dengan sukacita. Dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan juga yang boleh memberkati langkah kami di dalam berkat Tuhan. Anak-anakku, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kehidupan anak-anak dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.